Apa sekarang VOC, pemerintah Belanda waktu itu menyematkan gelar Habib kepada imigran Yaman? Ini yang perlu disampaikan, Kiai. Kan sebetulnya tidak masalah loh, Kiai. Tidak jadi zuriat Nabi juga, yang penting kan soleh. Lurus kan gitu ya, Kiai. Ya cuman kalaupun kan nggak ada orang yang lurus banget. Tapi kalau belok jangan belok banget gitu. Susah Kiai lurusin ya. Kalau beloknya ya dikit-dikit boleh lah kan gitu. Iya, manusiawi kok. Cuman jangan maksa gitu. Harus pengen dimuliakan, diagungkan. Nabi itu tidak pernah begitu. Nabi itu kan khadamul umat, pelayan umat beliau itu. Tidak pernah ingin dihargai, dilayani, dihormati. Enggak begitu. Kok ini ada orang ya yang mengaku zuriat Nabi, kelakuannya sekarang melebihi Nabi sendiri. Ini siapa sebetulnya? Kalau menurut penelitian saya yang sangat-sangat sederhana ini ya, justru seakan-akan itu superiornya Pak Alawi itu melebihi Kanjeng Nabi. Iya, ini melebihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sangat tidak berlebihan kalau misalkan kita mengatakan bahwa kelompok penentang nasab, timnya Kiai Haji Imaduddin, sebagian besar terdiri dari seorang kiai peneliti, pengkaji kitab Turath yang tidak hanya sekedar selesai membaca, tetapi juga mengeksplorasi, meneliti dengan sungguh-sungguh. Seperti misalnya Kiai Haji Alawi Nurul Alam dan Kiai Haji Nur Ihya, dua kiai ini yang menentang nasab Sadaba Alawi dan selalu berbicara berdasarkan catatan kitab yang beliau tekuni selama ini mengenai buku-buku dan catatan kitab yang berkaitan dengan nasab Sadaba Alawi. Menurut Kiai Haji Alawi Nurul Alam, sebaiknya semua oknum habaib jangan ambisius mengaku cucu Nabi lagi. Gila penghormatan, minta-minta pengakuan kepada umat bahwa mereka bagian dari keturunan Nabi. Kata Kiai Alawi Nurul Alam, mereka kalau alim dari oknum Alawi pasti akan dianggap sebagai ulama, sebagai kiai, ustadz, dan orang-orang yang punya kapabilitas di dalam tokoh masyarakat. Tapi kuncinya jangan lagi mengaku cucu Nabi. Tidak mengaku cucu Nabi itu akan lebih mulia daripada hanya mengaku cucu Nabi, tetapi perbuatannya, sifatnya, karakternya, bahkan tidak bisa membuktikan juga nasabnya tersambung kepada nasab suci Nabi Muhammad, tidak bisa membuktikan baik dari studi ilmu sejarah, ilmu filologi, termasuk ilmu nasab itu sendiri. Menurut Kiai Alawi Nurul Alam, sebagian besar oknum Alawi ini seolah-olah mengaku mempunyai kelebihan istimewa yang melebihi Kanjeng Nabi sendiri. Padahal klaim doktrin, glorifikasi mereka menyalahi ajaran syariat Islam yang ada pada beberapa poin-poin yang sering disampaikan oleh oknum Alawi selama ini yang kita saksikan pada saat ceramah-ceramah di berbagai kesempatan. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak komentar dari Kiai Haji Alawi Nurul Alam dan Kiai Haji Nur Ihya pada saat berdiskusi berdua tentang bagaimana khurafat, glorifikasi, dan bahayanya oknum Alawi bagi umat Islam di Indonesia. Mari kita simak dalam video berikut ini. Apa sekarang VOC, pemerintah Belanda waktu itu menyematkan gelar Habib kepada imigran Yaman? Ini yang perlu disampaikan, Kiai. Kenapa nggak Syarif Sayyid? Ini untuk mengganti. Karena kalau kita lihat kan seperti bahasan Profesor Manhem Ali, ternyata dalam kitab Taurat itu kan semua keturunan Bani Ismail disebut dengan Syarifan, dengan Syarif. Jadi nggak ada dari zaman dulu keturunan sekarang Bani Ismail sebut dengan Habib. Itu kan akal-akalan mereka aja. Padahal Habib itu sebetulnya kan panggilan mutlak dari Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang sebagaimana tertera dalam kitab Taurat. Wa anta habibi wa rasuli, kan begitu Allah bilangnya, engkau adalah utusan dan kekasihku. Habib ini adalah mutlak untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ini dicangkok, diambil paksa oleh kelompok Alawi dengan kalimat Habib. Jadi perlu ketahui bahwa sekarang penyematan gelar Habib oleh pemerintah Belanda waktu itu kepada sekarang imigran Yaman adalah untuk menggeser posisi sosial, keilmuan, dan para bangsawan di negara kita. Kiai, ajengan, apakah itu Aceng kalau di Garut,
apakah sekarang Tengku, segala macam. Itu semuanya digeser penamaan itu dengan kalimat Habib. Jadi semua orang yang punya ilmu waktu itu sekarang begitu besar, berjasa dalam menyampaikan, menyebar Islam Nusantara, negara kita ini akhirnya digantikan secara paksa oleh kekuatan penjajah dengan menggunakan nama Habib. Akhirnya semua kiai, gelarnya apapun, termasuk sekarang bangsawan-bangsawan kerajaan kita, kiai, semua menjadi budak, betul, kiai? Meleleh semua. Meleleh semua. Dan ini kembali berlangsung sampai saat ini, kiai. Lah ini strategi siapa? Ini jelas strateginya VOC Belanda. Dan kiai-kiai kita masih nggak ngeh juga dengan kejadian yang sekarang telah menimpa kiai kita dulu, bangsawan-bangsawan kita yang dijadikan budak sekarang oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Jadi nggak perlu takut kualat, justru Allah ini maha luar biasa. Allah bukakan semua aib mereka sekaligus sekarang, kiai. Allah buka semua. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi alhamdulillah, kiai, lebih banyak yang percaya karena masyarakat kita termasuk masyarakat yang masih mau menerima kajian ilmiah, walaupun memang minim literasi. Masa sekarang menghukumi perkara yang zohir pakai zon, gimana ceritanya? Ini harus dikeluarin dulu gitu perasaannya, kemudian ditimbang, kemudian alat timbang zonnya pakai apa, kiai? Kan nggak ada. Jadi menggunakan tameng tokoh sesepuh Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mengisbat Ba'alawi, mencintai Ba'alawi karena guru-gurunya juga dari kalangan Ba'alawi. Nah, ini kan cerita klasik sejak dulu sampai kini. Nanti kemungkinan kita ini jangan mati dulu ya. Jangan wafat, dan saya jangan meninggal dulu. Kalau nanti kita wafat kalah dengan Ba'alawi, maka kita akan menjadi Habib nanti. Habib Alwi Nurul Alam Al-Bandani As-Segaf. Saya Habib Nur Yahya Salafi Al-Habsyi. As-Segaf itu kan marga Yahudi. Shegov namanya itu aslinya tuh. Shegov itu. Al-Segaf atau As-Segaf. Iya, gantilah. Waktu hijrah itu. Jadi As-Segaf. Dulu kan ada biro jasa firma El-Segaf di dalam Belanda itu. Monopoli sama dengan kalau sekarang ya Tor untuk mengirim jamaah haji dari Nusantara ke Saudi Arabia. El-Segaf itu juga banyak korupsinya. Monopoli atas izin Belanda mestinya. Ya, yang saya paling nggak senang itu adalah masalah penipuan sejarah nih, Kiai. NKRI, lambang-lambang sekarang kenegaraan kita, mereka klaim semuanya. Ini hampir ya. Menurut saya itu kalau jenengan nggak bergerak, teman-teman negara itu gol karena apa? Ubun-ubun sugesti kepercayaan seluruh umat Islam Indonesia itu sudah dipegang oleh mereka. Menjadi one team press, mohon maaf, itu kan di atas presiden. Presiden aja bisa didikte, jadi remote. Apalagi meremote kita yang awam ya, dianggaplah kita ini bodoh, nggak bisa berontak, nggak punya data. Hampir ya ini, hampir. Mana ceritanya rakyat Indonesia dari dulu juga kalau sudah urusan begini lawan Belanda menang, lawan Jepang menang, optimis. PKI, MUSO, lawan apa semua menang. Kalau sudah sekarang rakyat Indonesia bergerak, nggak ada yang nggak mustahil, nggak ada yang nggak mungkin. Kita insya Allah kan bisa menang. Nanti orang di framing lagi, loh ini anak bangsa sama anak bangsa. Oh, harus banyak belajar sejarah kalau begitu. Karena zaman dulu dari zaman kerajaan anak bangsa dengan anak bangsa perang terus, Kiai. Perang terus, Jadi nggak perlu di framing kayak begitu. Memang itu Indonesia memang begitu dari dulu. Anak bangsa perang terus. Jadi bukan kita ingin perang, enggak. Kita ingin membuktikan bahwa data yang kita sekarang sajikan ini akurat. Bahkan andai kata gitu, Romo Kiai, andai kata sekarang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji sekarang dari Bangkalan, kemudian sekarang Imam Nawawi, Al-Bantani hidup di zaman kita. Kita nggak akan sungkan untuk datang kepada mereka dan kita akan berikan ini riset kita loh, Kiai. Kita akan berikan kepada mereka. Tolong sekarang cek and recheck, diperiksa betul nggak? Gitu loh. Jadi jangan beranggapan bahwa mereka berfatwa waktu itu sekarang mengikuti fatwa dan dianggap sakral sesuai dengan kondisi sekarang. Oh enggak, fatwa itu bisa berubah kok. Kalau jadid, kalau kodim, kalau jadid. Iya, kadang-kadang saya juga kurang ngerti kok Kiai menganggap fatwa sebagai sesuatu yang sakral gitu, Kiai. Tidak ada data
untuk mengimbanginya ya gitu. Terus juga ditambah, loh mereka ini orang-orang soleh, mereka ini wali, masa wali katanya salah, nggak apa, masa wali bisa salah? Lah wali kan bisa salah, yang bisa salah kan Nabi, saya bilang. Yang maksum itu cuma Rasulullah. Satu, yang kedua, saya katakan, saya sering bantah begini, Kiai. Andaikan sekarang orang-orang yang kita anggap soleh dan kita anggap wali menyatakan bahwa Ba'alawi ini adalah zuriyah Nabi dan kita anggap mereka wali, kemudian kenapa juga sekarang saudara-saudara kita yang bawa data valid sesuai dengan fakta tidak bisa dibantah, tidak disebut wali? Saya bilang harusnya ini dong. Dibalik gitu ya. Dibalik ini wali. Wong bawa data kita loh. Masa orang nggak bawa data jadi wali, kita bawa data nggak jadi wali, gimana logikanya? Saya bilang, memang terbalik ya. Wong Doni kok bisa mengalahkan ilmu. Oh iya, nggak bisa. Kan Rasul sudah bilang, qaidul ilma bil kitab. Catat ilmu dengan catatan. Jadi pencatatan itu sebagai tanggung jawab bentuk ilmiah yang diajarkan Kanjeng Nabi pada para sahabatnya, Kiai. Dan masih banyak yang nggak paham. Orang nanya, bukti kitab sejaman mana? Iya, tulisan itu kan bukti sejaman. Kalau dibendel jadi kitab, Kiai. Kan kalau kita mudah berpikirnya. Jadi nggak harus sekarang ini loh kitab ini sudah dibendel. Ya zaman Nabi belum ada bendelan kayak begini. Maksudnya, tapi ini kan bukti bahwa kitab sejaman adalah bukti adanya tulisan, ada data yang disusun oleh orang-orang yang hidup dengan sejaman, namanya perawi. Nah ini yang saya keterangkan untuk besok lusa ini, Kiai. Jadi makanya saya tidak akan bahas masalah nasab. Jadi kitab nasab dan sejarah karya internal ataupun eksternal Ba'alawi itu kalau sudah kena ilmu riwayatan hadis menurut Romo Yai Alawi sudah gagal total. Itu gagalnya dalam banyak disiplin ilmu, bukan hanya. Jadi kalau saya catat itu, pertama dia gagal dalam ilmu nasab. Kemudian ilmu dari sejarah atau filologi, gagal dalam ilmu rijalul hadis, gagal dalam ilmu asarul ulama, kemudian gagal dalam ilmu logika akademis, kemudian juga gagal dia dalam bidang ilmu biologi atau DNA. 6 disiplin ilmu yang membatalkan. Jadi kalau ingin sekarang membantah, ya coba bawa lagi 6 disiplin ilmu yang sama dan adu data gitu loh, Kiai. Tapi mereka menframing yang membatalkan nasab Ba'alawi itu jenengan, Kiai Izmaituddin Utsman, mungkin saya dan kawan-kawan kita. Oh, enggak. Yang membatalkan itu sebetulnya kebodohan mereka sendiri. Kebodohan mereka sendiri. Ini dengarkan, ini lebih spesifik. Yang membatalkan ya kebodohan mereka sendiri. Dan mereka nggak mau membuka data referensi, wawasan literasi. Jadi wawasan ini sangat luas sekali, tapi mereka mencoba menyempitkannya. Gitu loh. Kan sebetulnya tidak masalah loh, Kiai. Nggak jadi zuriyah Nabi juga, yang penting kan soleh. Lurus kan gitu ya, Kiai. Ya cuman kalaupun kan nggak ada orang yang lurus banget. Tapi kalau belok jangan belok banget gitu. Susah Kiai dilurusinnya. Kalau beloknya ya dikit-dikit boleh lah kan gitu. Manusia. Iya manusiawi kok. Cuman jangan maksa gitu. Harus pengen dimuliakan, diagungkan. Nabi itu tidak pernah begitu. Nabi itu kan khadamul umat, pelayan umat beliau itu. Tidak pernah ingin dihargai, dilayani, dihormati. Enggak begitu. Kok ini ada orang ya yang mengaku zuriyah Nabi, kelakuannya sekarang melebihi Nabi sendiri. Ini siapa sebetulnya? Kalau menurut penelitian saya yang sangat-sangat sederhana ini ya, justru seakan-akan itu superiornya Ba'alawi itu melebihi Kanjeng Nabi. Iya, ini melebihi ya. Ya, gimana nggak melebihi itu? Ya mi'rajnya. Semuanya ada. Dibikin ada semua itu, Kiai. Ada semua. Nabi Muhammad sekali 70 kali, Kiai. Padahal Nabi Muhammad, pada Quran saya bilang, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad itu paling utama dibanding semua orang-orang yang beriman di diri mereka sendiri. Kok ada orang umat Nabi Muhammad sekarang bisa Isra Mi'raj 70 kali? Pakai apa itu? Kan Nabi itu nggak pernah tidak tidur 33 tahun ini, nggak pernah. Ya. Saya itu membaca sejak kecil sampai sekarang. Ya. Tapi Abdurrahman As-Sagaf itu 33 tahun nggak tidur. Ada yang hatam Yasin sampai berapa hari? 90.000. Innalillahi sebilang. Ya itu kan ya melebihi Kanjeng Nabi. Gitu. Melebihi Kanjeng Nabi. Dalam video yang barusan kita simak, Kiai Haji Alawi Nurul Alam mengatakan oknum Ba'alawi tidak kenapa-napa kalau tidak mengaku sebagai cucu Nabi. Lebih baik tidak mengaku karena tidak bisa membuktikan. Jadilah orang-orang yang berilmu saja. Karena kalau sudah menjadi orang yang berilmu, orang yang tingkat ubudiyahnya itu adalah tinggi, maka bisa jadi sebagai seorang ulama. Jadi kiai yang juga bisa terhormat, bisa dihormati oleh umat Islam pada umumnya.
daripada hanya mengaku cucu Nabi tapi tidak bisa membuktikan pengakuan tersebut dan tidak bisa diverifikasi nasabnya tersambung kepada nasab suci Nabi Muhammad SAW, maka lebih baik fokus saja terhadap keilmuan, bagaimana berbuat baik, tidak lagi membuat glorifikasi, doktrin, dan berkelakuan kurang etis. Lebih fokus kepada mencari ilmu saja, karena ketika sudah menjadi orang yang berilmu, jadi orang alim, jadi ulama, pasti juga dihormati, mereka juga akan mulia. Nah, itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan diskusi antara Kiai Haji Nur Ihya dengan Kiai Haji Alawi Nurul Alam yang barusan kita simak, silakan tulis argumentasi kalian di dalam komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.